Ba'alawi dari dulu itu sukanya memang begitu, membuat pertanyaan sendiri, ketika dijawab yang itu sudah masuk akal, tapi dia lari, malah membuat pertanyaan yang lain. Tapi ketika dijawab lagi dengan yang sesuai apa pertanyaannya, mereka mengalihkan pembicaraan. Ya begitulah Ba'alawi, argumentasinya selalu saja tidak konsisten, dan memang karakter Ba'alawi adalah mencela-mencele. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Bang Haji Rhoma Irama kemarin membuat statement bahwa Habib yang berzina, Habib yang membuat kemaksiatan, tapi karena dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW, tetap saja harus dimuliakan, harus didahulukan, dan harus dihormati mati-matian. Dan itu mendapat reaksi dari kelompok Pahlawi. Seorang Habib, ya sebut saja di sini adalah Habib Slonong Boy. Tapi Bang Haji Rhoma Irama memang sengaja tidak mau menjawab. Biarlah mereka berdebat sendiri antar Balawi. Dan ini adalah cuplikan videonya. Kita saksikan. Saya tujukan kepada Pak Haji Rhoma Irama yang mengatakan kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Itu siapa yang ngomong Habibnya, coba sebutkan. Karena itu Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya juga. Nah, pasti framingnya adalah menyebutkan secara tekstual apa yang disebutkan oleh Habib Jangkrik ini tidak menyebut Habib, tapi menyebut Sayyid. Nah, ini adalah pernyataannya si Habib Jangkrik ini kurang lebih di video 3-4 tahun yang lalu. Mungkin sekitar ya 3,5 tahun yang lalu. Dan Habib Jangkrik ini memang senang sekali merubah-rubah namanya. Dari Sayyid menjadi Habib, begitu Habib didegradasi, dirubah menjadi Ustadz. Entah apalagi besok dirubah namanya. Tapi tetap memang kebanggaan mempunyai gelar ini memang sudah menjadi karakter Ba'alawi. Tanpa gelar, mereka pasti tidak pede. Karena memang tujuannya dalam berdakwah itu memang bukan serta-merta mencerdaskan masyarakat Indonesia, atau bagaimana ukhuwah Islamiyah ini terjaga terus dari pengajian-pengajian tersebut. Tujuannya cuma satu, ya bagaimana orang tidak jelas pekerjaannya. Meskipun tidak semua habaib itu hanya menggantungkan kehidupannya dari menggelar pengajian, dari menggelar haul, ya tentu saja kalau kita amati secara serius, bagaimana kiprahnya di Indonesia ini, di semua lini, di birokrasi, di politik, di ekonomi, yang tentu saja terkoneksi dengan pemerintahan ini. Ya, tapi itulah karakter dari Ba'alawi yang memang tega. Ya, kalau Nusantara sendiri atau masyarakat pribumi sendiri, meskipun dicap sok-sok pribumi, ya biarin saja. Ketegaan hatinya itu beda dengan para klan Ba'alawi. Rata-rata pribumi memang hatinya tidak tegaan, tidak enakan, bahkan ya selalu mengalah. Nah, dengan adanya karakter-karakter klan Ba'alawi yang terus arogan, sombong, sok pinter, kemaki, geleleng, kementus, kemaki, pribumi tentu saja juga pasti tidak akan diam. Dan itu pun ketika pribumi menyuarakan tentang klan Ba'alawi yang nasabnya sudah amburadul ini, kenapa dibalikin sebagai caci maki? Kenapa dibalikin sebagai memfitnah? Dan anehnya, orang-orang di belakang dia adalah saudara-saudara kita sendiri. Tapi ya sudahlah, memang Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Tentu saja tradisi Belanda, kebudayaan Belanda yang sudah menciptakan mindset masyarakat Indonesia
yang memang bekas jajahan, meskipun sudah beratus-ratus tahun, sangat sulit berubah. Itu fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.